ini antara lain dengan refocusing anggaran. Di samping juga ada pengalihan-pengalihan anggaran memang diutamakan untuk penanganan COVID itu sendiri. Nah, dari sisi APBN sendiri sudah bergeser yang untuk kementerian lembaga aja, untuk wilayah NTB itu berkurang hampir 1 triliun. Begitu juga dengan DAP fisik yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun fisik di NTB di saat-saat pandemi ini semakin tidak terkendali, maka keluarlah perintah dari pusat untuk menunda pencairan DAP fisik hampir sekitar 600 miliar lebih dan tidak bisa dicairkan lagi sampai dengan sekarang ini. Nah, dampak COVID itu sendiri bukan hanya dari sisi kesehatan, tapi juga sudah mulai bergeser ke sisi sosial, sisi ekonomi, dan sisi keuangan. Dari sisi kesehatan, banyak sekali masyarakat kita yang terpapar, yang butuh penanganan, di mana virus ini juga sampai saat ini kita tidak tahu kapan akan berakhir karena sampai saat ini pun belum ditemukannya vaksin untuk mencegah virus ini. Ya, cuma kita pemerintah selalu meminta kita semua untuk menerapkan protokol. Bagaimana kita memutus mata rantai COVID itu sendiri. Baik, kita masuk ke slide. Dari sisi sosial, dengan adanya COVID ini, banyak sekali terjadi perlambatan dari sisi pekerjaan, di mana banyak teman-teman kita ada yang dirumahkan, dan memang ada juga sebagian bisa kerja di rumah, itu masih agak mending, artinya masih punya penghasilan. Tetapi kalau yang dirumahkan tanpa penghasilan ini justru yang perlu kita bantu ya. Itu antara lain dari sisi sosial. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang harus merumahkan, sehingga dari sisi ekonomi terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, mungkin untuk NTB malah kontraksi. Nah, ini juga akan berdampak kepada sisi keuangan kita secara umum. COVID ini memang sudah menjadi bencana nasional ya, sehingga pemerintah dengan berbagai langkahnya untuk mengambil langkah-langkah ya, untuk menanggulangi bagaimana dampak dari COVID ini bisa kita eliminir. Baik, lanjut. Dengan makin meluasnya ini, tadi saya sudah sampaikan, ada beberapa dari rekan-rekan kita yang terdampak dari sisi pekerjaannya, yang berakibat pada sisi ekonomi keluarganya minimal itu. Nah, pemerintah ya sudah menciptakan satu program, itu namanya PEN, jadi Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Program ini merupakan rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID, juga untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional kita. Nah, apa bentuk realnya di kita? Nah, salah satu bentuk realnya ya nanti adanya subsidi dari pemerintah kepada teman-teman UMKM. Nah, besaran subsidi itu sendiri ya, mungkin saya sambil berdiri saja karena matanya kurang jelas lihat layarnya. Ada besaran subsidi pertama nanti untuk perbankan dan perusahaan pembiayaan, pinjaman sampai dengan 500 juta, subsidi bunga 6% untuk 3 bulan pertama, dan 3% untuk 3 bulan kedua. Selanjutnya, pinjaman di atas 500 juta sampai dengan 10 miliar,
subsidi bunganya 3% untuk 3 bulan pertama, dan 2% untuk 3 bulan kedua. Selanjutnya, kalau untuk pinjaman yang disalurkan oleh lembaga penyalur kredit program pemerintah, pinjaman sampai dengan 10 juta, subsidi sebesar beban bunga debitur dan paling tinggi 25%. Terus, pinjaman di atas 10 juta sampai dengan 500 juta, subsidi bunganya 6% untuk 3 bulan pertama, 3% untuk 3 bulan kedua. Dan pinjaman di atas 500 juta sampai dengan 10 miliar, subsidi bunganya 3% untuk 3 bulan pertama, dan 2% untuk 3 bulan kedua. Jadi, ada 2 periode ini. 2 periode, jadi 3 bulan pertama dan 3 bulan kedua. Ini adalah usaha pemerintah untuk membantu teman-teman UMKM agar minimal bisa survive. Lanjut deh. Nah, bagaimana caranya? Ya, mekanismenya. Mekanismenya, ya. Pertama, dalam skema umumnya, KPA dalam hal ini adalah kuasa penggunaan anggaran. Ini nanti akan meminta dalam pelaksanaannya, ya, teman-teman OJK membantu ini menyampaikan data debitur sebagai dasar pemerintah memberikan subsidi bunga. Nah, kenapa dengan OJK? Karena ini sebenarnya untuk check and balance-nya. Karena yang tahu sehat atau tidaknya ya satu UMKM itu bisa jadi dari teman-teman OJK yang selama ini berkolaborasi dengan teman-teman dari perbankan. Makanya pemerintah minta bantuan dari OJK supaya data ini betul-betul bisa dipercaya, tidak hanya dari sisi pemerintah sendiri. Yang kedua, penyalur nanti juga menyampaikan data debitur yang memenuhi kriteria. Ya. Terus, debitur yang didaftarkan penyalur melakukan registrasi dan mengkonfirmasi mengikuti program subsidi bunga melalui portal. Terus 4, penyalur melakukan penagihan kebenaran data menjadi tanggung jawab penyalur. Terus manajemen rekening EPL dan selanjutnya itu nanti untuk mekanisme penyelesaian tagihannya. Terus KPA menggunakan data gabungan OJK, penyalur dan debitur sebagai penerima program. Seluruh prosedur pengolahan data dan pelaksanaan subsidi bunga dilakukan melalui sistem informasi kredit program. Nah, sistem informasi kredit program ini memang baru dimiliki oleh pemerintah, ya. Ini sebagai informasi saja kepada teman-teman semuanya. Pemerintah baru memiliki database UMKM terkait dengan KUR, ya, kredit usaha rakyat, itu baru dimiliki di tahun 2015 saat pertama kali KUR gaya baru yang waktu itu masih kita mulai di bulan Oktober dengan tingkat bunga 12%. Nah, sejak saat itulah pemerintah baru punya database yang selama ini sebelumnya belum punya. Ya, SIKP ini alhamdulillah waktu itu saya ikut terlibat membangunnya, dan SIKP ini memang merupakan mungkin sebagai alat bantu pemerintah untuk mengontrol subsidi bunganya, ya, supaya memang betul-betul tepat sasaran. Nah, nanti berdasarkan SIKP, KPA akan melakukan pencairan anggaran untuk program subsidi bunga kepada debitur dengan melalui virtual account dari debitur itu sendiri. Kenapa melalui virtual account? Sebenarnya yang diberikan bantuan itu adalah teman-teman debiturnya, supaya nanti debitur itu tahu dia itu diberikan subsidi, makanya dimasukkan ke rekening virtualnya. Walaupun nanti ini dibayarkan kepada bank penyalurnya. Jadi nanti bank penyalurnya akan mendebit secara otomatis dari virtual account itu sendiri. Jadi nanti akan dapat ditelusuri alurnya, bahwasanya debitur mana yang mendapat subsidi dan apakah sudah diterima oleh debitur itu sendiri, walaupun secara fisik uangnya tidak bisa diambil oleh debitur itu. Ya,
Nah, ini adalah skema nanti bagaimana subsidi yang diberikan pemerintah ini akan dapat diterima oleh teman-teman debitur sehingga beban usahanya bisa terkurangi. Lanjut deh. Ini mekanisme penyalurannya. Pada saat registrasi, debitur memberikan kuasa kepada penyalur untuk mendebit rekening virtual account-nya. Yang tadi sudah saya sampaikan, kenapa kita buatkan rekening virtual account, supaya tahu pemerintah sudah memberikan subsidi kepada debitur itu, namun uangnya kan jangan sampai diambil ini oleh debitur. Nanti kalau diambil, malah menjadi beban dari bank penyalur itu sendiri. Makanya nanti bank penyalurnya yang akan bisa mendebitnya. Jadi bank tetap bisa beroperasional secara normal. Terus penyalur membuka rekening pada bank mitra, KPA menyampaikan SPM. Jadi KPA nanti memang kuasa pengguna anggaran ini dia akan membuat SPM menagih kepada negara, yaitu kepada KPPN. KPA menyampaikan ADK penerima subsidi bunga, subsidi margin kepada bank mitra untuk dibuatkan virtual account. KPPN menerbitkan SP2D, terus bank mitra memindahkan dana dari rekening induk ke rekening virtual masing-masing debitur, terus penyalur broadcast kepada debitur bahwa dana subsidi bunga dari pemerintah telah cair dan akan didebit pada tanggal jatuh tempohnya. Terus berdasarkan kuasa yang diberikan debitur, penyalur memindahkan data pada virtual account masing-masing debitur ke rekening penyalur pada bank mitranya. Oke, lanjut. Nah, pihak-pihak mana aja yang akan terlibat di sini? Jadi pihak-pihak yang terlibat, nanti bagaimana kita membantu teman-teman debitur ini, itu antara lain pertama KPA. Kenapa pakai KPA? Karena semua pengeluaran negara harus berdasarkan dokumen anggaran. Nah, dokumen anggaran di situ dalam hal ini DIPA, itu pengelolanya dinamakan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Ya, jadi KPA ini nanti yang merupakan penanggung jawab pengelola anggarannya. Yang kedua, teman-teman dari OJK, yaitu nanti penyedia data debitur mana aja yang bisa dibantu. Jadi debitur-debitur dibantu ini adalah debitur-debitur yang terdampak COVID-19. Ya, khusus yang terdampak saja, tidak semua. Mungkin saat ada COVID, ada debitur atau UMKM ini justru mungkin mendapatkan hasil, misalkan saja ya. Mungkin kemarin mendapatkan proyek pembuatan masker. Mungkin itu mereka mendapatkan hasil. Mungkin juga ini yang tidak mendapatkan subsidi karena debitur ini justru mendapatkan hasil. Atau ke UMKM lain yang mungkin waktu itu kebagian rezeki menyalurkan jaminan pengaman nasional, pengaman sosial ya, JPS. Kalau di NTB ini kan ada JPS Gemilang. Nah, kalau ada UMKM yang mendapatkan bagian dari itu, mungkin juga tidak perlu kita bantu gitu, karena UMKM itu sendiri sudah mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Nah, jadi debitur yang dibantu itu adalah betul-betul debitur yang kena dampak dari COVID itu sendiri. Terus tiga penyalur. Penyalur ini adalah perbankan atau perusahaan pembiayaan dan lembaga penyalur kredit program kredit pemerintah. Jadi penyalur itu. Debitur adalah pihak yang mendapatkan subsidi bunga. Nah, untuk mengawasi apa yang dilakukan oleh pemerintah, nah di sini ada beberapa yang akan membentuk pemerintah, antara lain BPKP. Nanti di pusat itu BPKP, terus APIP di sini adalah Dirjen Kementerian Keuangan itu sendiri, dan pihak kejaksaan. Nah, kejaksaan akan mengawal subsidi ini. Terus Bank Mitra. Bank Mitra ini adalah mengelola rekening dana subsidi bunga, yaitu di mana KPA membuka rekening untuk menyalurkan subsidi. Terus DJPB dalam hal ini Kementerian Keuangan, yaitu pengelola SIKP. Seperti yang saya sampaikan tadi,
SIKP ini memang baru kita buat itu di 2015, yaitu sejak bulan Oktober 2015. Setahu saya itu, karena saya ikut membangunnya. Jadi SIKP ini berisi, ya untuk sementara ini sampai dengan saat ini berisi data debitur KUR, kredit usaha rakyat, yang mulai pinjamannya itu dari 25 sampai dengan 500 juta. Ya. Terus ada lagi DJP, itu penetapan dan pemberian NPWP kepada debitur. Ini adalah pihak-pihak nanti yang terlibat dalam proses pemberian subsidi ini. Lanjut. Lanjut. Tuh, nggak berubah ya? Oke. KPA penyalur. Jadi Menteri Keuangan ya selaku pengguna anggaran subsidi UMKM. Terus nanti menetapkan pejabat dari kementerian lembaga yang memiliki tugas untuk menjalankan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan keuangan negara. Terus KPA penyalur nanti menetapkan pejabat PPK dan PPSPM. Ini adalah hal yang umum bagaimana kita mengelola keuangan negara, yaitu mulai dari KPA, nanti ada PPK, PPSPM, dan ada bendahara. Terus menyusun SOP mengenai mekanisme pembayaran subsidi UMKM, program PEN, terus mengajukan penganggaran dan DIPA, membuat PKS dengan bank mitra untuk membuka rekening induk dan virtual account debitur, terus memproses pembayaran tagihan dari penyalur, menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan. Ya, semua pengelolaan keuangan negara sekarang harus diadministrasikan, yaitu melalui akuntansi dan laporan keuangan. Dan nanti dasar teman-teman KPA ini untuk membayar pasti data-data dari teman-teman OJK, dari bank penyalur, dan akan di-cross-check ke SIKP. Lanjut. Ini proses pembukaan rekening. Sekarang ini semua rekening harus dibuka dan dilaporkan ke debitur bendahara dalam hal ini nanti ke KPPN. Kenapa? Semua rekening yang dibuka untuk pengelolaan keuangan negara harus terkontrol, harus teradministrasikan dengan baik, sehingga tidak ada lagi yang seperti dulu ada istilahnya rekening liar, sehingga semuanya sekarang bisa ditelusuri dan semuanya transparan. Lanjut. Ini surat permohonan, ini adalah mekanisme bagaimana nanti KPA melakukan pembukaan rekening, terus harus melaporkan ke KPPN. Lanjut. Ini pembukaan rekening virtual, ya. Ini adalah mekanismenya seperti ini. Mungkin nanti bahan ini bisa kita share saja. Jadi ada mekanisme pembukaan rekening virtual yang tadi saya sampaikan ini supaya menjamin ya bahwasanya debitur itu memang sudah dibantu oleh pemerintah melalui rekening virtual. Kenapa rekening virtual? Supaya dananya itu tidak ditarik oleh debitur sendiri, tapi nanti memang ada kewajiban dari debitur itu untuk membayar kepada bank penyalurnya supaya ini aman, sehingga uang itu pada saat jatuh tempo didebit oleh bank penyalur itu sendiri. Lanjut. Nanti kalau sudah selesai semuanya, semua rekening yang ada atau yang dikelola oleh KPA itu harus ditutup. Ini karena sifatnya sementara. Tadi kan 3 bulan pertama dan 3 bulan terakhir. Lanjut. Ya, sama kalau untuk penentuan rekening secara administrasi nanti ada proses administrasi bagaimana melakukan penutupan rekening itu sendiri. Lanjut. Ini peran dari teman-teman OJK. Ya, lanjut. OJK, data debitur yang mengikuti subsidi UMKM program PEN ini bersumber dari data OJK.
OJK akan memberikan data debitur tersebut ke dalam SIKP. Tadi sudah saya sampaikan, ya, pemerintah itu punya data, tapi kita nggak tahu nih, ya, UMKM mana saja yang harus dibantu. Walaupun secara umum tadi sudah kita sampaikan, itu adalah UMKM yang terdampak, dan yang tahu di lapangan itu adalah teman-teman OJK dan bank penyalur itu sendiri. Lanjut. Ini adalah penyalur untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur. Lanjut ya. Itu kenapa? Nah, ini pendaftar penyalurannya, mekanismenya seperti ini. Ya, nanti bisa ini bahan kita share lagi supaya nanti bisa dipahami oleh teman-teman, terutama dari teman-teman OJK dan bank penyalur. Lanjut. Ini ada surat pernyataan kesediaan mengikuti aturan. Ini digunakan untuk teman-teman debitur, ya. Ya. Jadi ada prosedurnya bagaimana seorang debitur itu nanti ikuti program ini. Lanjut ya. Ini pengajuan tagihan. Pengajuan tagihan ini nanti berdasarkan data yang diterima dari OJK tadi, sudah saya sampaikan dari awal, dan pemerintah punya database di SIKP. Ini untuk data-data yang ada itu mungkin nanti akan di cross check, dan untuk data-data yang di luar SIKP mungkin nanti ada mekanisme tersendiri oleh teman-teman di pusat. Lanjut. Ini surat permohonan pemberian subsidinya. Ya, lanjut lagi ya. Kita cepat aja karena ini enggak. Ini ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan seterusnya. Lanjut ya. Ini surat pernyataan bersedia di audit. Ini untuk meyakinkan bahwasanya itu kita betul-betul tepat sasaran ya. Tepat sasaran untuk memberikan subsidi ini. Jadi ada pernyataan untuk di audit. Lanjut deh. Ini bukti penerimaan pembayarannya, ya. Lanjut. Ini debiturnya, ya. Dari sisi debitur apa aja? Nah, registrasi debitur. Jadi pelapor pinjaman diberikan subsidi UMKM itu maksimal 10 miliar. Nah, ini kalian 10 miliar jujur ya. Untuk saat ini sampai di database-nya SIKP belum ada. Mungkin yang seperti ini yang akan menjadi perhatian juga dari pemerintah di pusat, walaupun tidak ada di SIKP, kalau memang ini nanti terdampak, saya yakin ada solusinya. Lanjut. Jumlah akad pinjaman. Kalau debitur dengan akad pinjaman kumulatif sampai dengan 500 juta, jadi jumlah akadnya itu maksimal ada 2 akad. Terus debitur dengan akad pinjaman kumulatif 500 sampai dengan 10 miliar, itu hanya 1 akad saja. Lanjut. Ini peran dari teman-teman pengawas dari BPKP, APIP, dan Kejaksaan. Ya, nanti dalam pengawasan seperti UMKM ini, ya itu nanti melibatkan BPKP, ya, aparat pemeriksa internal pemerintah, dan APIP ini adalah izinnya sendiri dari Kementerian Keuangan, dan Kejaksaan. Ini tujuannya adalah agar penyaluran subsidi dapat lebih dipertanggungjawabkan. Jadi pelibatan teman-teman BPKP, APIP, dan Kejaksaan ini untuk menjamin aja bahwasanya subsidi betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan. Lanjut. Ini Bank Mitra. Bank Mitra ini adalah bank tempat di mana KPA membuka rekening dan juga untuk melakukan pembayaran subsidi. Itu penjelasannya ya. Secara detail nanti bisa dibaca. Lanjut deh. Membuka rekening tadi sudah kita sampaikan ya. Bagaimana mekanismenya? Pertama, nanti KPA itu minta melaporkan
ya ke KPPN, karena semua rekening sekarang harus teradministrasikan dengan baik sehingga uang kas negara itu bisa kita telusuri. Itu tujuannya. Kenapa sekarang ini semua rekening harus dilaporkan ke KPPN. Lanjut. Ini pembukaan rekening virtual, jalan KPA penyaluran juga ya. Ini tadi sudah saya sampaikan, virtual rekening ini untuk menampung sejumlah uang yang akan diberikan kepada si debitur, namun uang ini tidak bisa diambil oleh debitur, tapi akan mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya.